Sim, sumpah ada kawanku loh yang kayak gini. Kenapa ya kira-kira? Padahal dia umurnya masih muda loh. Ini kawan lupa umur. Enggak, masih muda, umurnya masih 20 tahunan. Tua nih, botak. Enggak, masih muda loh. Tapi aku pernah baca sih, itu kalau nggak salah namanya alopecia androgenik. Oh iya. Nah, alopecia androgenik ini salah satu bentuk guguran rambut yang dikatakan dengan transformasi perputaran rambutnya itu perlahan, secara perlahan, biasanya dimulai dari kalau pria ya, kalau pria itu dari daging bulan, dia membentuk M, dan ada juga yang di tengah, perlahan dia membentang di tengah. Nah, biasanya itu salah satu faktornya itu dia multifaktorial kan. Ya, selain dia dari hormon androgen, dia juga genetik seperti orang tuanya yang punya pernah mengalami hal yang sama itu juga menjadi faktor. Nah, jadi untuk lokasi alopecia ini biasanya laki-laki itu biasanya dari tadi seperti aku bilang itu kan itu dari dahi bentuk M. Nah kalau wanita itu biasanya dia apa ya? Ada dari garis tengah kepala rambut itu kan biasa rambut cewek itu panjang. Nah garis tengahnya itu pelan-pelan dia merontok melebar gitu. Nah biasanya pasien-pasien ini jumpai datangnya itu dengan kayak keluhan memang udah kelihatan tipis gitu. Biasanya kalau memang pasien yang masih sedikit kerontokannya itu dia nggak yang terlalu sadar gitu. Dia udah mulai botak, udah mulai jarang baru dia datang ke klinik. Nah biasanya selain diagnosisnya alopecia, kita juga bisa dicurigai dengan seperti contohnya kayak tinea capitis, alopecia areata. Nah pembedanya dengan ini kan alopecia areata itu bisa kita bilang sebagai penyakit autoimun gitu ya. Nah juga terapinya untuk si alopecia androgenik ini dia jarang menggunakan oral sih, biasanya topikal, dan topikalnya itu pun biasanya dengan yang memang untuk kayak cairan yang dioleskan di kepala seperti minoxidil 2-5% gitu, dioleskan setiap harinya. Nah tentunya juga untuk farmakologinya ada juga terapi seperti biasanya laser. Lasernya itu ada LLT, L3T gitu. Itu long level laser terapi. Bisa juga mungkin si pasien ini ekonomi menengah ke atas bisa dilakukan transplantasi rambut, dengan menanam folikel pada jaringan rambut ini gitu. Untuk edukasi pada pasiennya biasanya itu ya pastinya kita jelaskan misalnya ini pasti akan terus menyebar, dan untuk tumbuh lagi itu dia mungkin secara perlahan dengan menggunakan minoxidil ini. Mungkin menghindari seperti kayak pakai topi atau menggunakan helm terlalu lama itu dihindari, karena itu berpengaruh ya lumayan berpengaruh sih, karena kayaknya semakin lembab ininya kayak makin mudah hapus gitu kan rambutnya. Nah, untuk prognosisnya sih ya begitu ya, kurang lebih dia progresif dan irreversible gitu ya. Dia kayak bila tidak ditangani secara dini pastinya kebotakannya makin menyebar gitu ya, semakin meluas gitu. Jadi aku suruh temanku nih ke dokter spesialis kulit aja lah ya. Nah, apabila misalnya dia ke dokter kulit klinik tapi dia masih menemukan juga membaik dan tumbuh, bisa konsultasi ke spesialis kulit laki-laki.